Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan kedua dalam mata kuliah Grafika Komputer. Dalam pertemuan ini kita akan belajar tentang praktikum dasar. Untuk praktikum kita akan menggunakan Java. IDE-nya kita gunakan NetBeans versi 8 ke atas. Saya kebetulan menggunakan 8.2 nantinya. Kemudian dalam setiap perkuliahan kita akan integrasikan antara teori dan praktek, sehingga harapannya waktu menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Dan selama praktikum, mahasiswa diharuskan untuk melakukan praktikum mandiri. Nah, nanti prakteknya itu direkam dengan menggunakan aplikasi perekam layar, misalnya Camtasia atau Bandicam atau aplikasi yang lain. Saya minta dalam setiap rekaman itu ada video di bagian bawah dan audio sebagai pembeda antara praktikum satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Nah, setelah praktikum, silahkan di share ke channel YouTube masing-masing, dan link rekaman praktikum tersebut silahkan dikumpulkan pada bagian tugas di setiap tatap muka. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah membuat project Java menggunakan JFrameForm, menggunakan JPanel, kemudian menggunakan menu. Nah, 4 topik ini sebenarnya saya yakin Anda sudah pernah praktikum sebelumnya pada mata kuliah pemrograman desktop. Tapi nanti akan kita ulang untuk menyegarkan ingatan terhadap semua dari 4 topik ini. Setelah itu kita akan belajar tentang sistem koordinat sebagai teori fundamental dalam grafika komputer. Setelah mempelajari sistem koordinat tersebut, kita akan mencoba implementasikan sistem koordinat dalam Java. Dan terakhir kita akan belajar mengelola menu. Baik, pertama kita akan belajar membuat sebuah project Java. Pastikan NetBeans-nya sudah dibuka. Kemudian kita buat file baru, file new project. Nah, project yang akan kita gunakan adalah Java application. Next. Nah, kemudian nama projectnya saya beri nama GraphCom. Kemudian setelah di belakang GraphCom ini berikan NIM-nya, NIM masing-masing sebagai pembeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Contohnya NIM saya waktu kuliah di STT dulu 99010149. Kemudian project location-nya, lokasi projectnya terserah, silahkan Anda letakkan di tempat yang menurut Anda terstruktur di laptop masing-masing. Nah, kemudian kalau nanti ada create main class di bawah tercentang, centangnya dibuang. Karena kita akan membuat sebuah project yang isinya masih kosong, benar-benar kosong. Finish. Selesai. Kita sudah mempunyai sebuah project namanya GraphCom yang diikuti dengan NIM di belakang. Kalau kita lihat di source package-nya, dia masih kosong. Library-nya yang ada JDK. Nah, berikutnya setelah kita membuat sebuah project, kita tambahkan objek JFrameForm, objek form. Caranya, pada source package kita klik kanan, pilih new, kemudian JFrameForm. Nah, kita berikan nama pada class name-nya itu dengan nama Master Grafika. Finish. Projectnya namanya GraphCom. Kemudian ada sebuah class namanya Master Grafika dengan tipe JFrameForm. Begitu. Nah, setelah selesai membuat sebuah project Java, kita akan memanggil atau menggunakan JPanel. Nanti semua objek grafik ini akan kita masukkan di dalam JPanel. Mari kita tambahkan JPanel-nya.
G-panelnya kita panggil di swing container. Di sini ada namanya panel, kita tarik saja ke G-frame form. Nah, secara default dia akan membentuk sebuah persegi. Nah, kita tarik sampai ke batas maksimal vertikal dan horizontal. Nah, kita sudah menambahkan sebuah G-panel, di mana kita lihat bahwa ini benar-benar masuk. Karena kalau misalnya kita klik si kursor ini di luar, tidak kelihatan G-panel. Nah, kita bisa lihat di sini di navigatornya. Nah, ada sebuah G-frame, di dalam G-frame itu ada namanya G-panel. Berarti G-panel sudah masuk ke dalam G-frame form. Nah, itu teknik memasukkan G-panel di dalam G-frame form. Berikutnya menggunakan menu, menambahkan menu. Nah, menu ini ada di swing menu. Nah, kita tarik saja, kita letakkan di bagian atas pada G-frame form. Secara default ini ada dua tulisan, namanya file dan edit. Nah, kita bisa mengubah tulisan ini dengan cara klik kanan, edit text. Misalnya saya ubah menjadi halo. Kemudian dia punya variabel juga. Nah, variabelnya bisa kita ganti dengan klik kanan, change variable name. Aslinya G menu 1 kita ubah menjadi J halo. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menambahkan sebuah menu? Misalnya kita akan menambahkan sebuah menu di setelahnya edit. Jadi kita klik pada bar menunya ini, kita klik kanan, kemudian add menu. Secara otomatis akan muncul menu baru. Nah, kita tambahkan aja. Kita ganti teksnya, misalnya exit. Nah, jika kita ingin menambahkan submenu, misalnya pada halo akan kita tambahkan submenu, ya kita tambahkan aja, klik kanan, add from palette, ada menu item. Kita sudah menambahkan sebuah item menu baru yang namanya J menu item. Ini bisa kita ganti teksnya, misalnya tampilkan halo. Exit, misalnya kita tambahkan sebuah menu baru, item namanya keluar aplikasi. Variabelnya juga kita ganti X keluar. Jadi seperti itulah cara mengelola menu dalam sebuah form di Java. Nah, sistem koordinat. Berbicara tentang sistem koordinat, dalam konteks grafika komputer kita mengenal dua jenis sistem koordinat. Yang pertama ada yang namanya sistem koordinat umum atau human coordinate system. Kemudian ada koordinat monitor. Jadi koordinat umum ini adalah konsep koordinat yang difahami oleh manusia. Kemudian sistem koordinat monitor ini adalah sistem koordinat yang digunakan oleh monitor. Apa perbedaannya? Mari kita eksplorasi. Nah, untuk sistem koordinat umum itu dikenal dengan koordinat kartesius tangan kanan. Silahkan googling apa yang dimaksud dengan kartesius tangan kanan. Nah, pada koordinat umum ini ada dua buah garis vertikal dan garis horizontal. Biasanya ada perpotongan antara garis vertikal dan
horizontal yang disebut sebagai titik nol. Nah, ini pada dasarnya tidak ada aturan yang pasti. Titik singgung ini, titik potong ini di mana? Titik potong ini di mana? Apakah pas di tengah? Boleh saja ada di sini titik potongnya. Nah, pokoknya titik potong antara garis vertikal dan horizontal adalah titik tengah atau titik 00. Nah, tapi dalam praktikum kita akan menempatkan titik 00 ini di tengah monitor. Nah, kemudian ada sebuah garis horizontal yang namanya X. Aturannya, jika ada sebuah titik yang berlokasi di sebelah kanan, maka dia nilainya positif. Dan jika ada sebuah titik yang bergeser dari 0 ke kiri, berarti dia nilainya negatif. Dan ada juga sebuah garis yang vertikal. Nah, ini adalah sumbu Y, di mana jika ada sebuah titik yang berada di koordinat sebelah atas, berarti dia nilainya positif. Dan jika dia menurun ke bawah, berarti dia nilainya negatif. Nah, sistem koordinat umum ini berlaku untuk semua bilangan real. Pecahan boleh dibuat koordinat umum, kemudian integer juga boleh. Pokoknya bilangan apapun bisa dibuat sistem koordinat umum. Nah, model-model grafik yang kita pelajari di SMA itu semuanya rata-rata menggunakan sistem koordinat umum. Nah, kemudian yang kedua, sistem koordinat monitor. Ini dikenal dengan koordinat Kartesius tangan kiri. Silahkan googling apa yang dimaksud dengan Kartesius tangan kiri. Nanti hasil yang Anda temukan pada Google tentang koordinat Kartesius tangan kanan dan tangan kiri, silahkan tuliskan pada diskusi. Nah, pada sistem koordinat monitor, dia tidak mengenal singgungan garis tadi. Jadi titik 00-nya itu ada di pojok kiri atas. Pojok kiri atas. Itu perbedaan dengan yang human. Nah, kalau yang human tadi titik singgungnya bebas di mana. Ada di mana saja bebas. Tapi kalau sistem koordinat monitor, pasti titik temu antara XY itu ada di atas. Itu pertama perbedaannya. Yang kedua, jika pada koordinat umum dia bisa negatif pada X-nya. Jadi kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Tapi pada koordinat monitor dia hanya mengenal positif ke kanan. Jadi nggak ada koordinat monitor itu yang negatif, semuanya positif. Nah, kemudian yang ketiga, untuk titik Y-nya dia bisa ke atas ke bawah atau bisa positif dan negatif pada koordinat umum. Nah, tapi pada koordinat monitor nilainya selalu positif dan dia ke bawah. Jadi tambah ke bawah dia positif. Nah, ini sangat riskan perbedaan sistem koordinat ini. Karena kalau pada koordinat umum, jika nilai Y ke bawah itu tambah negatif, nah koordinat komputer enggak. Semakin ke bawah dia semakin positif. Nah, selanjutnya nilai antara X, Y itu mesti integer. Ini perbedaan selanjutnya. Jadi jika koordinat umum itu bisa saja nilainya berupa pecahan, berupa koma. Misalnya di sini 1. Boleh saja dikasih 0,1, 0,2. Pakai nilai 0 boleh. Tapi pada sistem koordinat monitor nggak bisa. Semuanya menggunakan bentuk yang positif integer bilangan bulat. Nah, kemudian di bawah paling akhir dia memiliki nilai X max dan Y max. Jadi titik akhirnya ada di pojok kanan bawah, itu namanya X max yang berupa panjang dan Y max yang berupa tinggi.
Nah, biasanya kalau secara default ini diambil dari resolusi layar. Misalnya resolusi layarnya 800 kali 600 piksel. Nah, berarti koordinat 00-nya di atas, 800 dan 600 itu ada di bawah. Gitu. Nah, selanjutnya permasalahan dari perbedaan konsep dari bentuk koordinat umum dan koordinat monitor ini melahirkan sebuah permasalahan, melahirkan sebuah problem yang harus ditengahi. Jadi karena itu kita melakukan sebuah konversi dari sistem koordinat umum, karena manusia kan biasa menggunakan koordinat umum, menjadi koordinat yang difahami oleh monitor. Nah, sebagai contoh, saya anggap sebuah koordinat monitor ini ya, dimana dia punya nilai 00, sementara width dan height-nya 800 dan 600. Jadi titik awal koordinatnya pada monitor pojok kiri atas, kemudian titik akhirnya adalah pojok kanan bawah dengan resolusi 800 kali 600 piksel. Nah, kita akan ubah dalam bentuk koordinat manusia ya, koordinat yang umum maksud saya. Jadi kalau koordinat umum itu dia kan diawali dengan 00. Anggaplah ini kita taruh di tengah. Maka pertama, pada sisi X-nya, si layar berarti lebarnya ya, width-nya kita bagi 2. Nah, width-nya ini kita bagi 2. Nah, di titik temu 2 itu maka akan muncul koordinat 0 pada X-nya. Nah, berapa nilai koordinat 0 pada X? Nah, kita bisa lihat berapa lebarnya, kita bagi 2. Lebarnya adalah 800 piksel, kita bagi 2, hasilnya 400 piksel. Berarti titik 00 pada monitor berresolusi 800-600 adalah ada di piksel 400 di monitor. Nah, sementara untuk lebarnya, tingginya maksudnya, untuk Y-nya, untuk tingginya kita bagi dengan 2 untuk menentukan di mana posisi Y0-nya. Jadi tingginya berapa tadi? Tingginya adalah 600. Kita bagi 2, hasilnya 300. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pada koordinat umum titik 00 ya akan berada pada X 400. Jadi kalau dilihat di sini X-nya ini nilainya 400 dan Y 300. Jadi 400 itu dihitung dari sini. 0, 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya di sini adalah 400. Nah, kemudian selanjutnya sampai dengan maksimalnya 800. Jadi setengahnya dari 800 itu adalah 400 pas tengah dari titik X. Demikian juga Y-nya. Y dihitung dari atas ke bawah. Jadi Y-nya ini ada 600 piksel. Jadi dari ujung atas sampai ke ujung bawah ini ada 600 piksel. Nah, nilai Y human itu di tengah, pas di tengah. Berarti 600 dibagi 2. Sini. Titik 00 pada koordinat umum sama dengan 400, 300 pada koordinat komputer jika resolusinya 800, 600. Nah, Anda kan punya HP itu. Silahkan dilihat berapa resolusi HP-nya. Kemudian tentukan nilai X0 dan Y0 jika dia berada di tengah-tengah monitor. Silahkan dihitung.
Contoh, kita akan melakukan konversi pada titik ini. Jadi dengan melihat pada nilai X human dan Y human, di mana nilai X human pada titik ini adalah 200 dan Y human-nya adalah 150. Maka berapa nilai dari titik ini pada sistem koordinat monitor? Atau dengan kata lain, jika sebuah titik berada pada koordinat P nilainya 200,150 pada X dan Y-nya, berapa nilainya di koordinat monitor? Dengan catatan resolusinya 800,600 dan Y-nya ini, titik potongnya berada di tengah. Nah, maka kita bisa melihat, untuk melihat X monitornya, kita tentukan X 0-nya. X 0-nya berapa tadi? X 0-nya adalah 400 dan X hum-nya, X human-nya adalah 200. Jadi 400 ditambah 200 sama dengan 600. Jadi jika kita hitung lokasi titik ini dari koordinat monitor pada sisi X, dia akan berada di koordinat 600. Nah, ini kita lihat di sini 400, di sini 200. Jadi 400 tambah 200 hasilnya 600. Nah, kemudian pada sisi Y-nya berapa? Nah, kita lihat dulu Y monitor. Y monitor ini rumusnya adalah Y0 nilainya tadi 300 dikurangi Y hum. Y hum-nya berapa? Y hum-nya adalah 150. Maka Y0 yaitu 300 dikurangi dengan Y hum 150. Hasilnya adalah 150. Berarti posisi Y monitor pada sistem koordinat monitor ini adalah ada di koordinat atau di piksel 150. Jadi kesimpulannya, titik P ini, titik P yang awalnya berada pada koordinat 200 dan 150 pada sistem human, ketika dikonversi ke dalam sistem koordinat monitor akan menjadi 600 dan 150. Setelah mempelajari konsep tentang sistem koordinat pada human dan pada monitor, kita akan mencoba untuk mengimplementasikannya di dalam Java. Kita kembali ke project tadi. Nah, ini project yang sudah kita buat, Master Grafika. Kita ke bagian source untuk memasukkan kode programnya. Pertama yang perlu kita lakukan adalah mendeklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan. Ada 4 variabel yang akan kita gunakan. Variabel pertama adalah variabel lebar. Int, tipenya integer. Lebarnya sama dengan 600. Tinggi ya, maaf. Tingginya 600. Kemudian int lebarnya 800. Kemudian ini adalah deklarasi untuk sistem koordinat pada komputernya. Nah, kita akan mendeklarasikan koordinat human-nya. Int x0. Jadi x itu adalah sisi horizontalnya, berarti width-nya kita bagi dengan 2. Kemudian yang y-nya, int y0, y-nya itu adalah sisi vertikal, berarti height-nya kita bagi dengan 2. Berikutnya, kita akan memanggil sebuah kelas grafik sehingga kita akan bisa membuat berbagai objek grafis di dalam layar. Kita panggil
graphics. Kita deklarasikan sebuah grafik dengan nama G. Nah, ini secara otomatis nanti di atas akan muncul import Java awt graphics. Nah, setelah selesai membuat deklarasi variabel dan memanggil kelas grafik ini, library grafik, kita lanjut dengan menambahkan kode program di public master grafika, yaitu menentukan size pada bidang yang akan kita gunakan dalam pembuatan objek grafik. Kita buat set size. Set size-nya itu didasarkan pada lebar dan tinggi. Nah, biar pas ada di tengah, kita set lokasinya, set location relative to 0. Jadi dia akan berada di tengah layar. Coba kita cek. Dia pas ada di tengah layar. Mana kok belum ada apa-apanya ya? Karena memang masih belum kita buat kode untuk membuat objeknya. Kita tadi masih membuat variabel, deklarasi variabel. Nah, berikutnya, nah, di bawahnya master grafika, di blok di luarnya, nah, kita akan membuat sebuah metode untuk mulai menggambar. Kita kasih saja paint. Nah, ini ada paint grafik. Caranya kita ketik PA, kemudian kontrol spasi, cari paint. Nah, kita ganti grafik di sini dengan G. Yang di bawah juga kita ganti dengan G. Biar sama dengan yang deklarasi di atas, grafik G. Kemudian kita akan membuat panel. Kita kan memanggil panel tadi, J panelnya itu akan kita jadikan sebagai objek grafik. Jadi kita lakukan casting J grafik ke J panel 1 get graphics titik koma. Berarti kita akan menjadikan objek J panel 1 itu sebagai objek yang nantinya akan ditempati oleh objek-objek grafik. Selanjutnya kita akan membuat garis X dan garis Y-nya. Nah, mari kita coba lakukan coding. G set color. Warnanya kita ganti saja. Untuk yang pertama kita ganti warna merah. Red color. Nah, kemudian kita tambahkan sebuah garis. Draw line. Nol Y0 sampai dengan width Y0. Kemudian kita buat lagi set color, kita ubah warnanya menjadi blue. G draw line X0 0, kemudian X0. Hai. Kita coba jalankan dulu. Nah, ada seperti ini. Ini ada ke bawah ini masih. Garis X berwarna merah dan garis Y berwarna biru. Nah, kita tambahkan tulisan ya untuk menentukan mana sumbu X, mana sumbu Y, dan mana titik 00-nya. Kita tambahkan sebuah tulisan G draw string, menggambar string. Nama string pertama adalah sumbu X. Ini akan kita letakkan di 2
kali X0 dikurangi 55, kemudian Y-nya Y0 ditambah 55. Kemudian kita akan tambahkan lagi sebuah tulisan untuk sumbu Y-nya, drawString nilainya adalah sumbu Y dengan posisi X0 plus 5 dan Y-nya 15. Berikutnya kita tambahkan lagi untuk tulisan apa namanya, 00-nya. Ini titik 0,0 ada pada X0 min 10 dan Y0 plus 15. Nah, kita akan coba hasilnya. Sumbu X, sumbu Y 00. Nah, kita bisa atur tulisannya agar berbeda ya. G set color. Nah, kita gunakan warna hitam. Nah, ini 00. Ke sini sumbu X dan ke atas sumbu Y. Nah, ini jika kita perhatikan, jika kita jalankan posisi dari tulisan sumbu X atau nilai garis sumbu Y ini terpotong, jadi harus kita tarik ke bawah agar pas. Tidak perlu kita atur ke atas, ke bawah, ke samping kanan, samping kiri. Kita ke desain, kemudian pada G-frame-nya ini, G-frame-nya kita pilih properties dan dicentang yang namanya undecorate. Nah, jika kita jalankan, secara otomatis dia akan persis, nah, persis lokasinya. Ketika nanti akan melakukan praktikum berikutnya, kita akan banyak memanggil kelas pin ini, sehingga beberapa fungsi harus dipanggil berulang-ulang. Nah, untuk mempermudah proses selama praktikum di pertemuan berikutnya, nah, kita atur. Kita buat sebuah komponen shown. Kita kembali ke desain, kemudian pada G-frame form kita tambahkan sebuah event namanya komponen shown. Ini akan membantu kita dalam mempermudah coding di pertemuan berikutnya. Kita tambahkan sebuah kode program, yaitu G sama dengan grafik casting ya, J panel 1, kemudian get graphics. Nah, praktikum terakhir adalah mengelola menu. Tadi kita sudah membuat beberapa menu dan beberapa submenu. Jadi misalnya kita akan membuat sebuah kode untuk menu, misalnya ketika klik pada keluar aplikasi, kita akan keluar aplikasi. Bagaimana caranya? Nah, pada setiap menu, kode program itu bisa kita tambahkan pada submenu dengan cara klik-klik atau double klik, klik-klik. Nah, maka akan muncul sebuah metode namanya X keluar, action perform. Nah, kita tambahkan kodenya, kode keluarnya. Kode untuk keluar adalah sistem exit kemudian 0. Nah, sekarang kita coba keluar, kita jalankan aplikasinya. Nah, kita exit. Nah,
Baik, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Jadi tugas Anda adalah untuk melakukan praktikum, membuat program untuk menampilkan koordinat X dan Y sesuai dengan yang sudah kita praktekkan tadi. Direkam, berikan suara dan berikan cuplikan video, kirim ke bagian tugas di e-learning, linknya saja. Demikian, kita akan ketemu lagi minggu depan, dan untuk diskusi bisa dilakukan melalui forum. Silahkan tambahkan topik yang akan Anda diskusikan, nanti kita akan berdiskusi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.